Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik bukan? Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara organ peredaran darah manusia, pembelajaran 6. Dengan kegiatan mengamati gambar masyarakat yang tidak menjaga lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya banjir. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menuliskan akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya tanggung jawab di masyarakat. Tujuan yang ketiga, dengan kegiatan mencermati pantun, siswa dapat menjelaskan amanat dan isi pantun yang disajikan secara tepat. Dan tujuan yang keempat, dengan kegiatan mengamati gambar cerita dengan tema, siswa dapat menentukan tema gambar, menyiapkan alat untuk menggambar, membuat sketsa gambar, dan menyempurnakan gambar. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini anak-anak? Yap, benar sekali. Itu adalah gambar penebangan pohon. Dan perhatikan gambar yang kedua. Gambar apa anak-anak? Ya, gambar pembuangan sampah sembarangan. Dari dua gambar tadi, apakah dapat menyebabkan bencana anak-anak? Ya, benar sekali. Bencana apakah yang terjadi? Bencana banjir. Faktor penyebab banjir diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penebangan hutan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peranan penting bagi lingkungan. Selain sebagai pemasok oksigen, hutan juga bermanfaat untuk mencegah banjir. Akar-akar pepohonan dapat mengikat air di dalam tanah sehingga dapat mencegah erosi yang dapat memicu terjadinya banjir. Jika pepohonan di hutan ditebang secara liar tanpa adanya reboisasi, pada musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi, banjir dapat terjadi karena aliran air tidak ada yang menahan. Faktor yang kedua yaitu pembuangan sampah di selokan. Selokan merupakan tempat yang disediakan untuk mengaliri air. Air dapat mengalir dengan lancar jika tidak ada hambatannya. Oleh karena itu, larangan membuang sampah di selokan terus digalakkan. Jika masyarakat setempat membuang sampah di selokan, pada musim penghujan dengan curah hujan tinggi dapat terjadi banjir. Sampah menghambat aliran air sehingga selokan meluap membanjiri pemukiman warga. Menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan akibat kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Contohnya, membuang sampah di sungai. Tindakan warga masyarakat membuang sampah di sungai jelas akan mengakibatkan banjir di musim penghujan. Hal itu terjadi karena sampah akan menyumbat aliran air sungai dan air akan meluap ke pemukiman penduduk. Dengan adanya banjir, otomatis kesehatan lingkungan dan masyarakat akan terganggu. Nah, anak-anak, itulah salah satu contoh akibat tidak adanya kesadaran warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya. Banyak akibat lain yang bisa terjadi karena tidak adanya kesadaran warga masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Anak-anak, banyak bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Misalnya,
menjaga kebersihan, keamanan, dan ketenangan lingkungan masyarakat. Bagaimana akibatnya jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan warga masyarakat? Perhatikan anak-anak, akibat tidak dilaksanakan tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, maka lingkungan akan kotor dan tidak sehat, sehingga warga dapat terjangkit berbagai penyakit, misalnya demam berdarah. Yang kedua, jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan siskampling, lingkungan menjadi tidak aman, sehingga keamanan warga terganggu, misalnya banyak pencuri. Akibat yang ketiga, jika warga tidak menjaga ketenangan, lingkungan menjadi tidak damai, sehingga warga tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Anak-anak, setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya. Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun sebagai berikut. Pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, tanggung jawab wajib hukumnya. Oke anak-anak, apa amanat yang terkandung dalam pantun tadi? Bagus. Amanat dari pantun tadi yaitu tanggung jawab adalah suatu kewajiban. Pantun berfungsi untuk mengungkapkan maksud atau pikiran secara tidak langsung. Oleh karena itu, pantun biasanya mengandung pesan. Pesan atau amanat pantun dapat dipahami dari maksud pantun. Maksud pantun biasanya berupa nasihat atau ajaran. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana cara menentukan pesan atau amanat dari pantun? Ya, coba perhatikan. Cara menentukan pesan atau amanat pantun yaitu yang pertama, membaca isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan keempat. Cara yang kedua, memahami isi pantun tersebut. Cara yang ketiga, menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa sendiri. Nah, anak-anak, nasihat tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat selain dapat dituangkan melalui pantun, juga dapat dituangkan melalui gambar. Ayo anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Jadi gambar tadi itu menceritakan tentang pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menjaga keamanan lingkungan dapat dilaksanakan melalui kegiatan siskampling secara bergantian. Anak-anak, untuk lebih memahami materi pembelajaran tadi, sekarang coba kerjakan tugas dari Bu Guru. Yang nomor 1, sebutkan faktor penyebab terjadinya banjir. Yang nomor 2, sebutkan akibat-akibat tidak dilaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang nomor 3, cermati pantun berikut. Minta uang langsung diberi, beli baju pasti kita senang. Bertanggung jawab bikin hati berseri, semua riang, semua senang. Dari pantun tadi, coba tuliskan amanat yang terkandung dalam pantun tersebut. Yang nomor 4, buatlah gambar cerita dengan tema dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita akan terjaga. Buatlah alur cerita sederhana. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini anak-anak. Jadi, kesimpulan pembelajaran tadi adalah yang pertama, faktor-faktor
faktor penyebab terjadinya banjir. Yang kedua, akibat-akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Dan yang ketiga, amanat dan isi pantun. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.